Siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Angkat tangan dulu. Oke, itu sudah keluar. Selamat menikmati kebakaran ya. Selamat pagi. Wah, mantap. Coba Bapak pengen tahu nih, siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Ajukan tangannya. Yang mau jadi polisi? Yang mau jadi polisi? Angkat tangannya, angkat tangannya. Wow. Yang mau jadi tentara mana? Yang mau jadi ibu guru? Jadi guru mana? Pemadam ada tugasnya kan? Tugas pokok pemadam kebakaran. Ada 5 tugas pokok pemadam kebakaran. Yang pertama pencegahan, yang kedua pemadaman, yang ketiga penyelamatan, yang keempat pendayaan masyarakat, dan yang kelima penanganan bahan-bahan yang beracun. Itu tugas pokok yang harus dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran. Nah, adik-adik harus tahu ya kalau tugasnya. Sekarang yang pertama pencegahan, mencegah lebih baik daripada terjadi ya. Bu, ada mencegahnya kumaha Bu? Bapak mencegah terjadi kebakaran teh? Ayo ajukan tangan. Adik-adik tahu apa itu mencegah teh kumaha teh? Mencegah terjadi kebakaran. Ayo ya, kami selaku petugas pemadam kebakaran selalu mensosialisasikan bagaimana mencegah terjadi kebakaran. Kalau mencegah berarti jangan menaruh bahan-bahan dekat dengan api ya. Terus naruh lagi bahan-bahan yang tidak terpakai. Terus penumpukan charger di listrik ya tidak dicarut itu akan mengakibatkan mencegah terjadi kebakaran ya. Nah itu. Yang kedua pemadaman. Nah, pemadaman kebakaran, kami selaku petugas pemadam kebakaran 1 kali 24 jam siap melayani masyarakat Kabupaten Cianjur ya. Baik itu penanganan bahan tumbang maupun apapun, kami 1 kali 24 jam. Nah, kalau terjadi kebakaran, ibu bisa menelepon ke pemadam kebakaran. Tapi saya pengen tahu dulu nih, tahu nggak nomor pemadam kebakaran? Coba acungkan tangan ibu. Nah, terang nomor pemadam kebakaran. Saya. Lalu terjadi kebakaran di kampung ibu, kumaha teleponan? So, ya. Tolong dikeluarkan HP-nya ibu ya. Ntar kalau terjadi misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka bisa langsung telepon ke pemadam kebakaran. Maka keluarkan HP-nya, penting ibu ya teh, penting. 0263 281 392. Tasnya. Pak mau nelfon ke jam sekarang ini siap Bu. Bari wangi, sore, pagi siap. Di sini ada operatornya di sini. Ntar ada yang pengantar langsung. Tapi yang jelas Bu, kalau terjadi kebakaran, alamatnya, RT-nya, desanya, dan orang yang menghubungi pemadam kebakaran. Pak, terjadi kebakaran kampung A, RT, RW, desa, dan yang menelponnya sebutkan dan berikan nomor HP-nya. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran, Pak, kebakaran langsung dimatikan loh. Abi kita kemana tuh Bapak? Tak apa, jadi harus jelas tenang kalau turun musuh ya, kalau terjadi kebakaran. Yang ketiga yaitu penyelamatan. Tadi kata pimpinan kami Bapak Kanit, selain dari kebakaran, kami selaku petugas pemadam kebakaran ada tim khusus, ada tim rescue ya.
Kalau misalkan ada ular masuk ke rumah, panggil siapa? Panggil pemadam, ya. Terus ada lagi kucing tidak bisa turun dari atap rumah, panggil pemadam, ya. Terus apa lagi, ya? Ada buaya masuk ke rumah lagi, panggil pemadam. Ada orang masuk sumur, panggil pemadam, ya. Banyak tuh. Ada OTT apa OTT? OTT apa? Opasis tangkap tawon, ya. Sarang tawon, panggil pemadam kebakaran juga sama. Tuh. Tugas pemadam kebakaran kan selain dari kebakaran ada penyelamatan, ya. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, kami setiap tahun selalu merekrut rekan-rekan untuk dilatih bagaimana cara menangani penanganan kebakaran maupun menggunakan alat-alat yang ada di sini. Yang bagaimana cara menggulung selang, bagaimana cara memegang nozzle, itu nanti dijelaskan ya sama rekan yang kami ikut. Dan ada juga kita selalu diajarkan bagaimana cara penanganan kebakaran. Dan yang kelima, penanganan bahan-bahan yang beracun. Nah, Bapak akan contohkan bagaimana terbentuknya api. Kita contohkan ya bagaimana terjadinya api. Nah, adik-adik, ini apa namanya? Lilin bahan yang mudah terbakar. Di sini ada, ya. Nah, di sini apa? Korek atau keretan, ya. Terus ada lagi di udara kita ada oksigen, ya. Kita contohkan. Tubuh manusia pun sama, kalau kita kekurangan oksigen kita akan lemas atau bisa juga kita bisa. Kita tutup, ya. Kita tutup. Yuk, itu 1, 2, 3. Tepuk tangannya mana? Nah, ini ya, dalam penanganan bom juga sama. Unsur oksigennya kita matikan, maka kita akan terjadi kebakarannya pun mati. Ya, nah, baik adik-adikku sekalian. Ya, tadi materi Bapak sudah saya sampaikan. Adik-adik pengen tahu alat-alat tempur pemadam kebakaran? Nah, ya, kita diperkenalkan oleh Bapak Reki bagaimana alat-alat ini dalam penanganan kebakaran akan dijelaskan. Tugas-tugasnya ini Pak Reki, kami persilakan. Baik, kita dari pertama dulu. Ini adalah Pak Yadi. Coba hai dulu Pak Yadi. Saya dulu. Pak Yadi di sini tugasnya sebagai nozzleman, paling depan ketika ada kebakaran. Tugasnya pegang. Nah, ini dulu yang pertama, ini nozzle ya. Ini namanya nozzle. Ini ukuran yang paling gede ya. Dan ada lagi yang kecil karena Pak Yadi badannya gede, yang gede juga ya pegangnya biar seimbang ya. Ya, ibu-ibu ini tahan panas. Jadi ketika kita ke depan api masih nyala, ini sangat efektif juga ya, biar nggak panas ke badan anggota ya ketika penanganan. Ini satu set dari atas sampai bawah ya, dan sepatunya pun sepatu boot Herpik ya, khusus ya, bukan sepatu boot yang suka dipakai ketika ke kebun, ketika kita yang biasanya pakai sepatu boot ya. Ini Herpik nih, sangat berat ya. Ini kurang lebih hampir 3 kilo Bu. Dan bajunya pun berat ya, dari atasnya sampai 5 kilo ya. Ini keadaan kering ya, kalau basah lebih berat lagi ya. Makanya kalau misalnya ngejar anggota yang lagi pemadaman, lagi apalagi basah, kekejar Bu, lenglet karena berat ya. Dan pakai helmnya pun helm khusus juga beda ya. Ini ada katanya, mohon maaf ya. Ini untuk perlindungan kita biasanya juga pakai CBA ya, cuma nggak dijelaskan
Dan ini juga helmnya ada cekungan kayak gini, kayak Ultraman ya. Ya, kenapa ada ininya ya? Bukan berarti yang desainnya enggak ada kegunaannya, karena ini kalau misalnya ada jatuh atas kayak penting, ini bisa memecah ya. Ada ya, memecah benda yang dari atas ketika jatuh ke kepala kita. Dan ini juga ada pelindungnya. Nah ini belum dipasang, tapi ini sambungannya. Jadi ketika ada bara yang ke bawah, nah ini nggak sampai ke leher atau ke dalam baju kita, karena sangat panas gitu ya. Nah ini ya baik. Saya dulu dan Bayadi. Halo, terima kasih Bayadi, silakan. Selanjutnya ini Sri Kandi kita, ada Ibu Nur ini di Sekala Medan. Ibu Nur selalu turun ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Nur. Oke. Yang dipakai Bu Nur ini alat perlengkapan untuk penyelamatan. Ya, ini full body harness. Kegunaannya untuk penyelamatan di ketinggian. Terus ketika ada orang yang jatuh ke sumur, ini suka dipakai Bu. Ketika kita menyelamatkan atau mengevakuasi, mohon maaf, jasad yang sudah meninggal ketika ada insiden jatuh ke sumur. Ini diaplikasikan sama tripod juga ya. Helmnya pun beda ya. Helmnya pun beda. Yang tadi dipakai Pak Yadi beda. Ini helm rescue, ada Google Face juga ya. Kacamata kayak Pak yang saya juga yang pakai. Dan sepatunya pun maksudnya ya. Kadang suka pakai yang kayak gini nih. APD ini PDL atau Harpic ketika kita penyelamatan ya. Dan terus Bunur pegang apa? Bunur ini ingat apa namanya ya? Kampak. Beda ya kampaknya ya? Iya, komandan tuh beda. Kenapa ya bawa kampak tadi Pak Kanit? Biasa Bapak jelaskan dulu. Ketika ada indikasi korban di dalam, terus pintunya terkunci atau nggak bisa dibuka, ini bisa untuk menghancurkan membuka pintu. Ya, dengan cara dipaksa, bukan berarti kita merusak. Daripada kita istilahnya korban tidak bisa diselamatkan, kita merusak dulu ya, biar selamat dulu korbannya. Ini bisa memecah kaca dan pintu. Ada lagi Bu Nur, ini apa namanya? Malu ya, apa marbil gitu ya, marbil. Ini sama kegunaannya ya untuk memecah pintu, kaca dan kaca dan lain-lain ya. Ini ketika kemarin gempa ini sering dipakai ya, ketika kita penyelamatan di bangunan juga. Oke baik. Ada lagi? Kalau udah. Dan ada sarung tangannya juga sama. Kalau untuk penyelamatan rescue itu banyak yang dipakai. Radio ya bunurnya. Sering dipakai. Oke Pak, terima kasih banyak bunur. Saya dulu bunur. Halo hai. Oke terima kasih. Selanjutnya ada Sri Kandi yang kedua. Ini ada Ibu Bulan. Hai dulu Bulan. Oke, yang dipakai Bulan ini tahu namanya apa? Pelampung, betul pintar. Kenapa pakai pelampung ya? Mau apa aja Bulan tuh? Nah, berenang betul. Tapi ketika ada penyelamatan orang hanyut, orang tenggelam, ini suka dipakai. Kemarin tuh banjir yang di Agrabinta ya. Ini anggotanya kemarin dari pos 6 pakai ini ya. Ketika evakuasi warga yang belum terevakuasi dari air ya, ini dipakai. Dan helmnya pun sama kayak Bunur, ini ada helmnya. Helm ini lampu yang dihalang ketika kita evakuasi di keadaan gelap, juga lampu. Dan juga ada ini, nah ini untuk alat snorkeling, untuk nyelam, tapi bukan untuk di dasar. Ini untuk nyelam biasa ya, karena kalau misalnya kita nyelam benar-benar nyelam, kita pakai tabung lagi. Dan ini juga pernapasan untuk di dasar juga ada. Dan ini sepatunya sepatu apa Dede? Sepatu berenang, namanya sepatu sepatu katak ya. Kenapa sepatunya beda ya? Karena kalau misalnya pakai sepatu ini kita tidak nyaman ya, dan bergeraknya pun pasti lambat ketika di air, di dalam air ya. Ini sepatunya dipakai khusus untuk berenang. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat rekan-rekan Bapak buat semuanya. Nah, ini ada lagi ya. Nah, ini apa ya? Bentuk huruf apa ya? Kalau bentuk huruf apa ya? Y. Kalau Y bahasa Inggrisnya apa tahu?
Apa ibu-ibu? Apa di bahasa Inggrisnya apa? Why, ya? Why? Nah, di sini bahasa Inggris semua ya namanya. Di sini namanya why connection. Fungsinya buat apa? Ketika kita pemadaman di mobil kan ada satu jalur. Misalnya satu jalur. Digunakan ketika kita ada penanganan pohon tumbang. Jadi pemadam kebakaran itu sekarang sudah ada liburnya Bu sebenarnya ya. Musim kemarau kita sering ada kebakaran lahan ya. Musim hujan apalagi penanganan banjir. Terus ada yang dikasih orang hanyut, pohon tumbang dan lain-lain. Dan ada cincin juga ya dari Pak Kanit yang sudah jelaskan. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya dari Bapak. Dipegang selangnya ya. Wah, ini sudah keluar tapi masih kurang kencang juga. Tambah 1. Airnya semakin membesar. Tambah 2. Masih belum padam juga. Oke, tambah 3. Dia segera datang. Mana airnya ya? Oke, sudah keluar aja tapi masih kurang kencang. Tambah 1. Apinya semakin membesar. Tambah 2. Masih belum padam juga. Tambah 3. Wah, airnya semakin kencang ya. Apinya sudah padam, cukup tutup air. Ya kan, kita semprot-semprot. Mana airnya ya? Nah, udah keluar airnya, tapi masih kurang kencang. Lambat sekali nih, operator. Tambah 1. Nah, nggak kurang kencang juga. Tambah 2. Apinya makin membesar. Tambah 3. Oh, seger ya tanamannya ya. Oke, sudah cukup, sudah padam. Operator, tutup air. Ada api ya. Oke, itu sudah keluar, tapi masih kurang kencang ya. Operator, tambah 1. Nah, airnya sudah keluar, tapi masih kurang kencang. Apinya semakin membesar. Tambah 2. Wow, udah keluar ya. Tambah 3. Oke, berat ya. Jangan dipegang kado. Dipegang aja. Oke, apinya sudah padam, cukup tutup air.